kebetulan Pak Ganjar Pranowo ini adalah idola saya sejak lama, jauh sebelum beliau jadi gubernur dulu, Pak. Oke, Pak. Setiap beliau ada tampil dalam acara, dulu ada namanya Pak, acara yang dipandu oleh Karni Ilyas. Iya. Ya, Karni Ilyas dulu di TV One. Beliau tampil dengan begitu santun, tampil dengan begitu baik. Gagasan-gagasan apapun yang dikeluarkan, diucapkan beliau itu semua masuk akal dan real. Dan terbukti setelah beliau jadi gubernur itu dilaksanakan semua, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali di Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Lumpis Sinamo. Ini dia seorang pengajar. Yang pada kesempatan hari ini mungkin Bapak bisa menyampaikan background profil Bapak, Pak Lumpis. Silakan Pak Lumpis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Lumpis Sinamo. Background saya adalah seorang pengajar ataupun pendidik, tapi sekarang sudah lama pensiun. Tetapi setelah pensiun dari guru, saya bekerja atau wira swasta di bidang supplier ke sekolah-sekolah. Di dalam kehidupan saya sehari-hari, karena sudah terbiasa bertemu dan berafiliasi dengan anak-anak murid, maka saya juga tertarik untuk mengatakan bahwa saya ini adalah seorang yang cinta terhadap anak-anak muda. Oke, Pak Lumpit, mungkin Pak Lumpit di dunia pendidikan ini dulu, sekarang dengan yang akan datang, itu seperti apa nih Pak? Oh, sungguh jauh berbeda. Kalau di zaman kita dulu untuk ketemu dengan guru saja agak sulit. Dan untuk pemimpin-pemimpin ataupun presiden terutama kita hanya mendengar berita dari TV. Tetapi sesuai dengan kemajuan sekarang, maka kita melihat sendiri bahwa apapun yang terjadi dengan seseorang, terlebih kita punya figur ataupun siapa saja yang ada di dalam negara ini, dalam seketika baik buruk kita bisa langsung dapat beritanya dan kita langsung mengerti, begitu Pak. Oke, Pak Lumpit, kalau dari anggaran pemerintah untuk pendidikan ya, terus program-program beasiswa juga mengenai kurikulum pendidikan ya, ini kira-kira untuk sekarang seperti apa Pak? Untuk sekarang, untuk di pendidikan itu kita lihat memang sudah bagus. Tetapi untuk kedepannya saya berpikir ada harapan-harapan dari janji-janji ataupun program-program yang akan ditawarkan oleh cawapres gitu ya Pak ya, yang ada mengatakan yang teristimewa saya garis bawahi adalah ada satu sarjana setiap satu keluarga miskin gratis ataupun beasiswa. Iya. Beasiswa didanai, dibiayai oleh pemerintah. Itu sungguh luar biasa Bapak. Apabila itu memang benar-benar terrealisasi dan terjadi, maka saya percaya bahwa Indonesia kelak bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, dan terjadi menjadi Mas Adam, masyarakat adil dan makmur Pak. Wes, ya mantap Pak Lumpit. Iya. Ini kalau dari bicara kualitas mungkin kita mengakui bahwa anak muda ataupun mahasiswa atau siswa sendiri sekarang itu mungkin lebih berkualitas ya. Tapi dari sisi moralitas bagaimana nih Pak? Dari segi moralitas sebenarnya sekarang ini adalah karena memang terlalu bebas di dalam seperti yang saya mengatakan tadi, itu di dalam
digitalisasi, sehingga kita bisa melihat baik buruk apapun. Jadi sehingga pada saat yang sama kita bisa melihat perbedaan-perbedaan antara moral yang satu dengan yang lain, sehingga kita bisa saring, kita bisa pilih, sehingga kita mengharapkan untuk ke depan ini akan terjadilah menjadi anak-anak muda, anak-anak sekolah, mahasiswa, bahkan semua menjadi moral yang benar-benar agamis, benar-benar yang bisa diandalkan, dan yang terlebih lagi berperi kemanusiaan. Itu, Pak. Oke, Pak Lumpit, ini mungkin dari untuk kesejahteraan sebagai pendidik. Selama ini mungkin dari pengalaman Pak Lumpit dulu, sekarang ini mungkin ada beberapa perbedaan. Apakah lebih sejahtera atau lebih harus disejahterakan lagi dari dunia pengajarnya pun fasilitas yang ada di sekolahnya gimana, Pak? Ya. Kalau dibandingkan dengan yang dulu, tentu jauh berbeda, Pak. Ya. Kalau di zaman kami dulu, zaman saya gitu ya, kebetulan saya mengajarnya juga di swasta dan bukan pegawai negeri. Oke. Nah, jadi banyak apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai pengajar itu, termasuk kebutuhan adalah kita tanggung sendiri. Jadi tidak mendapatkan uang pensiun, tidak mendapatkan masa depan dari segi penghasilan. Tetapi kita tetap menjalankan tugas kita, Pak, panggilan kita sebagai guru, bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa katanya. Nah, tapi saya percaya masa demi masa kita lalui seperti sekarang ini sudah jauh lebih baik daripada dulu. Tapi lebih mengharapkan lagi ke depan, saya yakin percaya dengan pemilihan presiden ini, apabila nanti benar-benar presiden yang terpilih ini adalah presiden yang mengerti dan terpanggil untuk kesejahteraan daripada guru pendidikan, sehingga pendidikan di Indonesia tentu akan semakin baik dan jauh lebih baik. Bahkan tenaga-tenaga pengajar di sekolah itu adalah nanti benar-benar sejahtera. Sejahtera, oke, Pak. Tadi Bapak menyinggung masalah program pemerintah yang akan datang mengenai dari keluarga miskin menjadi sarjana, Pak ya, yang dibantu untuk ininya dari pemerintah. Nah, itu kalau boleh tahu program dari siapa nih, Pak? Nah, ini yang saya dengar adalah program dari Capres-Cawapres nomor 3, Pak. Program daripada Pak Ganjar. Oke. Nah, kebetulan saja, Pak, saya akan coba sedikit bercerita dengan Pak Ganjar. Kebetulan Pak Ganjar Pranowo ini adalah idola saya sejak lama, jauh sebelum beliau jadi gubernur dulu, Pak. Oke, Pak. Setiap beliau ada tampil dalam acara, dulu ada namanya, Pak, acara yang dipandu oleh Karni Ilyas. Ya, Karni Ilyas dulu di TV1. Beliau tampil dengan begitu santun, tampil dengan begitu baik. Gagasan-gagasan apapun yang dikeluarkan, diucapkan beliau itu semua masuk akal dan real. Dan terbukti setelah beliau jadi gubernur itu dilaksanakan semua, Pak. Oke, jadi mungkin di situ ya, Bapak melihat dari sosok Pak Ganjar Pranowo ya. Nah, untuk pemilu yang akan datang nih, Pak. Ya. Untuk pemilu yang akan datang, tentu saya akan memilih capres yang tersohor, Pak. Apa? Ya. Tapi mohon maaf, tersohor yang saya maksud bukan berarti terkenal, bukan berarti viral. Kenapa? Orang yang pembunuh pun bisa viral, Pak, bisa terkenal. Orang yang makan daging manusia pun seperti Sumanto, semua orang tahu beritanya dan terkenal. Bukan seperti itu. Yang saya maksud tersohor di sini adalah terpelajar, sopan, hormat. Kenapa? Beliau terpelajar, beliau menguasai semua bidang apapun dan mengerti dan benar-benar peduli. Yang kedua, beliau sopan. Kita bisa melihat, Pak, dalam setiap paparan, bahkan di dalam debat presiden kemarin juga, dalam setiap debat presiden kemarin, beliau walaupun sudah diserang, tetap berbicara dengan sopan. Dan juga hormat kepada kiai, kepada ajengan kalau Sunda bilang, Pak.
kepada semua orang yang beliau temui, beliau memberikan rasa hormat. Nah, coba. Baik Pak, harapan Bapak nih Pak, terakhir Pak ya. Ya. Ini untuk ajakan Bapak di pemilu 14 Februari, ini untuk kalangan dari pendidik maupun dari pensiunan pendidik ya. Mungkin Bapak bisa sampaikan. Benar. Nanti tanggal 14 Februari adalah Pilpres ya Pak ya. Ya. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mempunyai usia 17 tahun ke atas yang bisa memilih, maka marilah kita pilih yang sesuai dengan hati nurani kita, yang bisa membangun Indonesia untuk ke depan. Yang seperti apa? Pokoknya nanti tanggal 14 Februari keluarga itu adalah nomor 1. Mari kita ajak keluarga kita. Teman-teman itu, saudara itu adalah nomor 2. Kita ajak semua teman-teman kita. Kalau masalah presiden, itu nomor 3 Pak. Oke. Nomor 3 siapa Pak? Ya Ganjar Pranowo. Pranowo. Itu yang paling penting nanti Pak. Jangan lupa nomor 3 Ganjar Pranowo. Kalau memang kita menginginkan bahwa Indonesia ke depan masyarakatnya adil, makmur, dan maju sentosa Pak. Mantap. Terima kasih Pak. Baik Pak Lum Pitsinamo, mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Saya Yakim Ahmad dari RBPR Bandung mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mungkin sebelumnya akhiri kita yel-yel dulu Pak ya. Oke Pak ya. Ganjar Pranowo Mahfud Menang.